Kali ini kita akan membahas cerita mengenai resistensi antibiotik. Jadi bagaimana sih terjadinya resistensi antibiotik ini? Kalau diilustrasikan itu sebagai kisah peperangan, seperti kisah peperangan antara antibiotik dengan bakteri. Nah, cerita kali ini judulnya adalah peperangan antara kolonel Antibio dan juga si kuman jahat. Nah, apakah kalian tahu? Jadi kalau misalnya diibaratkan tempat terjadinya infeksi atau penyakit infeksi itu diibaratkan seperti istana seperti ini ya. Pada saat terjadinya penyakit, kuman penyakit akan masuk ke dalam istana kita. Istana tersebut akan dirusak oleh si kuman jahat gitu ya, menyebabkan kerusakan bangunan istana. Hal inilah yang pada kehidupan nyatanya kita jadi merasakan gejala-gejala seperti sakit tenggorokan, seperti sakit menelan gitu ya. Kalau ini dalam hal sakit infeksinya di tenggorokan. Kalau misalnya infeksinya di tempat lain gitu, nah itu akan terjadi juga nyeri atau radang atau inflamasi ya namanya di bagian tersebut. Nah gitu ya. Jadi gitu si kuman-kuman ini menyerang istana sampai akhirnya badan kita nyadar nih membuat suatu mekanisme alarm gitu. Jadi kalau diibaratkan itu seperti berbunyi nih alarmnya di dalam istana, kayak nguing gitu, kayak menandakan kalau sedang ada serangan dari musuh. Nah, alarm inilah yang menyebabkan gejala seperti demam, seperti yang lainnya juga, bengkak, radang. Pada saat alarm ini menyala, kuman-kuman ini jadi harus dilawan dong ya. Kuman-kuman ini dilawan oleh pasukan-pasukan daya tahan tubuh kita pertama-tama. Tapi kalau misalnya kuman-kumannya si bakterinya ini masih belum bisa dikalahkan juga, maka kita memerlukan antibiotik. Jadi dalam cerita ini perumpamaannya antibiotik ini seperti seorang tentara gitu ya, seperti pasukan gitu ya, yang sengaja didatangkan ke istana ini, yang fungsinya, yang perannya untuk menjaga istana ini, yang tugasnya adalah untuk mengalahkan atau melawan si kuman jahat. Kita sebut dia sebagai kolonel Antibio ya. Nah, kolonel Antibio ini setelah mendengar alarm, dia begitu ada di istana ditugaskan buru-buru nih mencari si bakteri. Si kuman jahat ini begitu ketemu sama kolonel Antibio, wah langsung dia kaget nih, kayak wah tidak, kita sudah ketahuan nih. Terus udah gitu terjadilah peperangan. Kolonel Antibio menyerang bakteri, terus udah gitu maka terjadilah peperangan seperti itu. Kayak gini ya gambarnya, kayak kata pasukan antibiotiknya kayak serang gitu ya. Terus di sisi lain kuman-kuman ini pun mulai mati atau mulai terkalahkan satu persatu gitu ya. Nah, pada saat masa kejayaan kolonel Antibio, dia jadi punya banyak pasukan kan ya. Kalau diibaratkan itu, jadi kalau kita minum antibiotiknya teratur, patuh, sesuai dengan anjuran dokter. Kalau misalnya disuruh minum 3 kali sehari, diminum obatnya sesuai aturan. Nah, jadi Antibio ini memiliki pasukan yang cukup gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak patuh minum obat, misalnya karena malas, lupa, atau misalnya karena pokoknya jadi nggak minum obatnya, nggak dihabiskan, si pasukan-pasukan ini, tentara-tentaranya kolonel Antibio ini jadi menghilang gitu, jadi tidak bisa membantu kolonel Antibio. Saat itu kalau misalnya hal itu terjadi, kolonel Antibio jadi kasihan, jadi sedih, dia kehilangan teman-temannya, dia harus berjuang sendiri melawan si kuman jahat. Nah, pada saat inilah
ada kesempatan nih jadinya. Padahal waktu sebelumnya itu posisi antibiotik udah bagus nih, dia udah hampir menang, tapi karena tiba-tiba kehilangan pasukan, jadi muncullah kesempatan untuk si kuman jahat membuat strategi untuk melawan balik. Nih katanya kayak, wah ada kesempatan nih, tiba-tiba kolonel Antibio jadi tinggal sendirian gitu. Makanya kuman jahat ini buru-buru ke tempat persembunyiannya. Di tempat persembunyiannya dia membuat mekanisme resistensi. Kita balik ini juga ya. Nah ini ya, di ceritanya ini antibiotik di pihak kita melawan si kuman jahat. Pada saat melawan ini, padahal udah hampir menang, tapi karena kita tidak minum antibiotik sampai habis, tiba-tiba pasukannya menghilang. Terus udah gitu, disinilah kesempatan buat si kuman jahat musuh kita membuat mekanisme resistensi gitu. Nah dia menempa tameng, dia bikin helm buat pertahanan dia, sehingga jeng-jeng jadilah dia menjadi segerombolan, segeng kuman jahat yang resisten, yang lebih kuat daripada sebelumnya. Karena sekarang kita lihat dia udah punya helm nih, helm resistensi. Dia udah punya tameng resistensi untuk melawan balik dan balas dendam kepada kolonel Antibio. Nah, oleh karena itu pada saat posisi ini kolonel Antibio jadi terdesak gitu. Karena kuman resisten lebih kuat daripada dia. Dia udah banyak kan ya, bergerombol, segeng. Kolonel Antibio cuma sendirian karena pasukannya nggak kita minum lagi gitu ya antibiotiknya. Nah pada saat inilah pada saat kalau misalnya posisi sebelumnya itu antibiotik ini seperti ini ya, dia punya pedang, dia punya tameng kan ya. Waktu awal sih, waktu dia menyerang kuman bisa menang nih ngelawan bakteri. Tapi kalau misalnya sekarang udah resisten, saat si kolonel antibionya menyerang kuman, serat gitu, menyabet pedangnya, wah serangannya ketahan sama tamengnya. Terus udah gitu pada saat dia, pokoknya kolonel Antibio udah berusaha sekuat mungkin sesuai serangan-serangan dia yang biasanya, tapi jadi nggak mempan lagi. Kuman jahat udah jadi lebih kuat daripada sebelumnya. Dan akhirnya kondisi inilah yang menyebabkan dia menyerang balik, mengalahkan kolonel Antibio. Nah, kolonel Antibio di sini udah terdesak, udah mau kalah. Dia pun jadinya harus memanggil jenderal Antibio gitu ya. Kalau di sini kan kolonel sama jenderal gitu ya. Posisinya maksudnya kan pangkatnya lebih tinggian jenderal gitu ya. Sama pun dengan level-level antibiotik gitu. Kalau misalnya antibiotik yang level segini udah nggak mempan lagi, jadi butuh level yang lebih tinggi gitu, yang lebih kuat antibiotiknya. Mending kalau misalnya masih ada atasannya nih. Jadi si ini misalnya kolonel Antibio ini minta tolong ke jenderal Antibio gitu untuk melawan kuman resisten ini. Tapi kalau misalnya udah jenderal, terus udah gitu udah ke atas sampai posisi pangkatnya paling atas, udah nggak ada lagi tentara yang bisa kita gunakan. Hal inilah yang kita takutkan gitu. Itulah bahaya resistensi antibiotik gitu. Inilah kondisi, inilah cerita inilah kira-kira yang diibaratkan seperti terjadinya resistensi antibiotik. Nah, kuman-kuman yang udah resistensi ini, kuman-kuman resisten ini, sesudah dia jadi lebih kuat, dia jadi lebih gencar lagi dong ngerusak istana, menyebabkan penyakit-penyakit yang lebih berat, yang bahkan bisa berujung pada kematian. Gitu. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, harapan kita ya tinggal antibiotik yang lebih tinggi, yang pangkatnya lebih tinggi. Untuk mencegah hal tersebut, jadi moral atau intisari dari ceritanya, kita harus bijak-bijak menggunakan antibiotik untuk melindungi kita semua dari kuman resisten gitu ya. Nah, satu pesan terakhir juga, jadi antibiotik itu diibaratkan sebagai kayak warisan gitu untuk anak cucu
cucu kita. Kalau misalnya antibiotik ini tidak digunakan dengan bijak, alangkah sedihnya kalau misalnya nanti kita kalah berperang dengan kuman resisten karena kita udah nggak punya senjata antibiotik yang cukup gitu. Jadi di sini kita mau mengajak, mari lebih bijak lagi dalam menggunakan antibiotik. Jangan terlalu sering menggunakan antibiotik. Pakai antibiotik hanya jika sesuai dengan resep dokter. Kalau misalnya sudah diresepkan oleh dokter, harus dihabiskan ya. Jangan sampai kayak cerita tadi gitu. Karena tidak dihabiskan, kasihan kan kolonel antibiotiknya jadi kehilangan pasukan gitu. Terus yang terakhir juga diharapkan dengan kita bijak menggunakan antibiotik, kita bisa terus menjaga kesehatan dari saat ini hingga juga untuk masa depan. Oke, sekian cerita mengenai kolonel antibio melawan geng si kuman jahat. Semoga ceritanya ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan untuk Yes Family semua. Terima kasih.